Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Dia berikan hidup yang baru untuk setiap kita, menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan pagi hari ini, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang peduli, yang memelihara kehidupan kami setiap hari. Mengucap syukur pagi hari ini, Kau berikan kepada kami kehidupan yang baru, bahkan nafas, kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami semua, Sobat Messenger, akan mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami agar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam sikap, perbuatan, tutur kata, serta pikiran kami. Berkati kami semua yang terbatas, Roh Kudus yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal ke-20 ayat yang ke-7 hingga ke-13. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-7 hingga ke-13, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah jangan lakukan. Jangan lakukan. Pada tahun 1968 terjadi kerusuhan sosial di Amerika Serikat. Banyak wilayah, banyak negara bagian terjadi kerusuhan sosial. Toko-toko dijarah, dibakar, diambil barangnya. Seringkali terjadi penyerangan kepada orang-orang yang terjadi di banyak wilayah. Dan pada saat itulah Jerry Jenkins memasuki
asrama universitas untuk memulai kuliahnya. Itulah tahun pertama Jerry Jenkins dia bersekolah, belajar di universitas, dan dia harus tinggal di asrama untuk keamanan setiap mahasiswa yang belajar di kota Chicago. Suatu hari Jerry mendengar sirine dan dia melihat ada kebakaran di satu tempat. Dia melihatnya dari atap asrama. Jerry Jenkins kemudian dia ingin melihat langsung peristiwa yang terjadi saat itu. Padahal pengelola asrama tempat Jerry tinggal sudah memperingatkan kepada para mahasiswa untuk tidak meninggalkan asrama. Terlebih di situasi yang sedang rusuh pada saat itu. Tetapi Jerry begitu antusias ingin lihat peristiwa kebakaran itu. Maka dia diam-diam meninggalkan asramanya dan berlari ke arah toko yang terbakar. Ketika Jerry sedang berlari menuju tempat toko yang terbakar itu, lewatlah mobil polisi. Melihat Jerry, maka polisi segera menghentikan mobilnya, membuka jendela dan mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin lihat kebakaran itu ya?" Jerry yang kaget, segera dia berdiri dan berdiam. "Jangan lakukan itu berbahaya bagimu. Ayo cepat pulang." Kemudian polisi itu menutup jendelanya dan mobil itu kembali melaju. Jerry yang sempat terdiam ditegur, diingatkan, jangan lakukan itu. Tapi rasa ingin tahu itu begitu besar. Setelah melihat mobil polisi itu menjauh, Jerry kemudian berlari kembali untuk melihat toko yang terbakar. Mendekati tempat peristiwa, dia lihat mobil polisi sudah ada di sana, dan dilihatnya lah polisi yang tadi menegur Jerry. Kemudian berjalan ke arah Jerry yang sedang mendekati toko yang terbakar itu. Sambil mengacungkan senapannya, polisi itu kembali menegur dengan keras. "Jangan ke sini, segera pulang ke rumahmu. Jangan lakukan kesalahan, jangan lakukan hal yang berbahaya bagi dirimu." Sambil menodongkan senapan itu kepada Jerry. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita acap kali memberontak dengan sengaja, tidak patuh dengan sengaja, tidak taat dengan sengaja atas peraturan, peringatan, teguran dari orang-orang yang mengasihi kita. Mereka tahu bahwa ketika kita tidak patuh akan berakibat hal-hal yang buruk, yang mencelakakan diri kita. Sehingga kita diperingatkan. Ada peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan kita, menjaga agar kita hidup aman, hidup sehat di tengah keteraturan dengan orang yang lain. Tetapi acap kali kita dengan sengaja memberontak dan tidak taat. Bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam konteks peristiwa bangsa Israel itu meminta minum, meminta air kepada Musa dan Harun. Mereka kehausan.
dan ingin mengatakan, bahkan dikatakan mereka bersungut-sungut, marah, mengeluh kepada Musa. Kamu membawa kami untuk mati kehausan di tempat ini. Berilah kami air minum. Tidak ada air minum di sini. Musa kemudian berseru, berdoa, berbicara kepada Allah. Dan bagian firman Tuhan tadi, Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Allah mengatakan, kumpulkan semua jemaah di depan bukit batu itu. Dan katakanlah kepada bukit batu itu, maka dia akan mengeluarkan airnya. Firman Tuhan jelas mengatakan, katakanlah kepada bukit batu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ketika Musa mengumpulkan jemaahnya, bangsa Israel yang sudah bersungut-sungut, mengeluh bahkan marah kepada Musa. Buat Musa pun menjadi marah kepada bangsa Israel yang dipimpinnya dengan rasa marah, jengkel. Musa tidak berkata kepada bukit batu itu, melainkan mengangkat tongkatnya dan memukul bukit batu itu 2 kali. Tuk, tuk. Betul, bukit air itu tetap mengeluarkan airnya, sehingga membuat bangsa Israel dapat minum, bahkan ternak mereka dapat minum. Tetapi Musa tidak melakukan dengan tepat apa perintah Tuhan. Musa dan Harun tidak mematuhi, tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan katakan, katakanlah kepada bukit batu itu. Tapi Musa memukulkan tongkatnya 2 kali. Dan akibat ketidaktaatan Musa itu, maka Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah perjanjian. Akibat ketidaktaatan, Musa tidak dapat memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan Yunus. Yunus tidak mentaati perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan tentang keselamatan kepada bangsa Niniwe. Dalam pelariannya menghindari panggilan dan perintah Tuhan, Yunus mengalami bagaimana kapal yang ditumpanginya diumbang-ambingkan oleh badai besar. Yunus mengalami 3 hari di dalam perut ikan karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, setiap hari ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan untuk keamanan, untuk kesehatan, untuk keteraturan hidup bermasyarakat yang begitu beragam. Contohnya, ketika kita berlalu lintas, acap kali kita memandang karena kita buru-buru dan ada lampu traffic light yang menyala merah, kita dengan sengaja menerobos traffic light lampu merah itu. Dan kita melihat acap kali mendatangkan celaka, bukan saja kepada diri sendiri tetapi kepada orang lain. Ketika kita tidak taat kepada peraturan, maka membawa akibat yang buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain.
Di dalam konteks pandemi sekarang ini, ketika pemerintah menetapkan protokol kesehatan, bahkan itu sudah dituliskan di banyak tempat untuk memakai masker. Tetapi ada beberapa orang dengan sengaja tidak memakai masker, anti masker. Bahkan ketika diingatkan, ditegur, sudah ada di sana papan peringatan, gunakanlah masker. Tetapi dengan sengaja tidak mentaati, dengan sengaja tidak pakai masker. Ketika ditegur, menjadi marah. Tidak mengingat bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Keluarga sekitar, bahkan di banyak tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15 hingga ke-17 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus mengingatkan kepada kita semua, kalau kita semua mengasihi Yesus Kristus, maka kita akan menuruti. Menuruti di sini berarti kita mendengar, melakukan, mentaati firman Tuhan dan perintah kehendak Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bahkan Yesus meminta kepada Allah Bapa agar dalam diri kita ini ada Roh kebenaran, ada Roh Kudus yang menyertai kita, mengingatkan kita untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan hari demi hari, peraturan yang sudah nampak jelas, seperti misalnya traffic light, warna lampu merah itu berhenti, itu secara jelas kita pahami dan itu pun masih kita langgar. Di dalam masa pandemi sudah ada peringatan wajib pakai masker, tapi dengan sengaja kita tidak memakai masker. Bagaimana kita juga dapat mentaati firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Yesus mengingatkan kepada kita, supaya kamu mentaati perintah Tuhan, mentaati segala peraturan yang ada di sekitar kehidupan kita. Ingat, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Berserulah, meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang mau taat, yang mau patuh akan perintah dan kehendak Tuhan dan aturan-aturan yang ada di sekitar kehidupan kita setiap hari. Dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam masa pandemi ini sungguh kita belajar ketika seseorang kemudian hasil tes dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 dan kemudian
menjalani isolasi mandiri di rumah dengan harapan dia dapat pulih dan sembuh. Tapi ternyata membawa akibat seluruh anggota keluarga juga ikut terpapar oleh virus COVID-19. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketidaktaatan diri kita merugikan diri sendiri dan juga orang-orang yang kita kasihi. Ketidaktaatan kita kepada perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari juga membawa akibat buruk, bukan saja diri kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena itu, mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Roh Kudus, agar kita punya hati yang taat. Maka ketika seseorang mengatakan, jangan lakukan, Tuhan mengatakan, jangan lakukan. Roh Kudus katakan, jangan lakukan. Kita punya hati yang taat, dan perbuatan, tindakan, sikap, dan tutur kata kita, bahkan kebijakan yang kita ambil, mematuhi perintah kehendak Tuhan, serta aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan itu mendatangkan kebaikan, keamanan, kesehatan, keteraturan dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Setiap kali kami tidak mematuhi kehendak perintah Tuhan. Bahkan kami dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kami, ketidaktaatan kami membawa akibat yang buruk, bukan saja bagi diri kami sendiri, tapi juga orang-orang yang lain di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan mengucap syukur Engkau ajarkan kepada kami, dalam setiap orang-orang percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, yang menyertai kami selama-lamanya untuk mengingatkan kebenaran-kebenaran perintah dan kehendak Tuhan, serta menolong kami hidup taat kepada aturan-aturan yang berlaku di sekitar kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua dalam usaha pekerjaan dan studi kami. Engkau membuatnya berhasil. Bagi kami yang sakit, bagi kami yang lemah tubuh, Tuhan belas kasihan-Mu mendatangkan kesehatan, pemulihan, kebaikan pemeliharaan bagi setiap kami. Berikan hati yang gembira di tengah segala kelemahan dan sakit penyakit kami, karena hati yang gembira menyehatkan tubuh kami. Berdoa bagi kami yang bergumul dalam kehidupan hari demi hari yang kami jalani, baik dalam usaha pekerjaan kami, kecukupan setiap hari bagi diri kami ataupun keluarga kami, ataupun hal-hal yang lain. Engkau yang mengerti, peduli, dan berikan jalan keluar hikmat bagi kami semua untuk dapat melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang studi, baik itu secara online ataupun tatap muka. Sungguh Tuhan Kau yang akan memberikan pertolongan, ada kerjasama yang baik antara kami orang tua, para guru, anak-anak, serta setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelaksanaan pembelajaran. Tuhan Yesus, berikan hati yang terbuka untuk kami boleh bersama-sama melihat tumbuh kembang anak-anak kami dalam khidmat Tuhan, di mana Tuhan yang memegang masa depan anak kami, mendatangkan kebaikan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur
untuk tren penurunan penderita COVID-19. Sungguh itu semua Tuhan yang campur tangan atas segala usaha jerih lelah kami, seluruh lembaga-lembaga pemerintahan, setiap mereka yang terlibat di dalamnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Satgas Covid, bahkan setiap para tenaga medis, serta masyarakat. Kami boleh bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi kebijakan, meski mendatangkan kesulitan bagi sebagian kami. Tapi ketaatan kami membuahkan hasil. Terjadi penurunan penderita COVID-19. Ajar kami terus waspada, kami menjalankan protokol kesehatan dengan tetap penuh disiplin, dan ajar kami ya Tuhan untuk terus mentaati kebijakan yang diambil, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna serta penuh belas kasihan dari Allah Bapa, penghiburan, persekutuan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga setiap kita didapati punya hati yang penuh dengan ketaatan kepada perintah kehendak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita boleh diingatkan kembali ketika teguran, jangan lakukan itu. Kita diingatkan kembali untuk memiliki hati yang taat kepada perintah kehendak Tuhan dan berbagai aturan yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena itu mendatangkan kebaikan, kesehatan, keamanan, dan keteraturan. Tuhan Yesus berkati kita semua.